خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع لإمراء المتقدمين والمتأخرين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجاتهم في الجنة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وألانية الشفاء والدواء والصحة والعافية والسلامة لروحنا وجسدنا وأبداننا، شفاء ودواء وصحة وعافية وسلامة كاملا شاملا تاما، بالنية أن الله يرفع مرضانا ويشفي مرضانا ويثبتنا بالصحة والعافية. وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين، وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فصل في آداب المتعلم. Ini suatu fasal pada menyatakan adab sopan santun orang yang belajar ilmu. Bersama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pula teriring selawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu
tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa giliran saya tidak bisa hadir karena kondisi saya yang dalam keadaan sakit, bahkan sempat juga dirawat di rumah sakit hampir seminggu. Alhamdulillah berkat doa jamaah sekalian saya bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan selesai ngajar di sini tambah sehat lagi. Allah angkat penyakit saya dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin ya rabbal. Tidak untuk saya aja, buat semua juga yang sakit biar diangkat penyakitnya. Yang sehat dipelihara sehatnya. Cuman satu niatnya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Umur saya udah 61 Pak. Tapi terus terang saja 61 tahun itu saya nggak pernah kenal yang namanya jarum suntik. Paling takut kalau dibawa ke rumah sakit. Sekali-kali suntik saya ingat tuh SD takut cacar. Itu juga direjam baru bisa disuntik. Apalagi jarum impus belum pernah ketemu. Apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Namun ada hikmahnya, ternyata harta yang paling berharga bukan keluarga, tapi kesehatan. Sehat itu sangat mahal, dan kita tahu mahalnya kalau kita udah sakit. Walaupun pakai BPJS gratis 0%, tapi bukan berarti yang punya BPJS pengen sakit, tetap kepengennya sehat walafiat, ya. Udah gitu pengen dirujuknya ke rumah sakit Husada. Kalau saya yang sakit mungkin di dalam aja, kasihan yang nungguin. Dia mesti keluar masuk beli makanan, beli rokok ya. Mana jarak ke jauh. Itu ceritanya kuntil anak melulu. Hanya saya telepon anak saya, Dedek Sulaiman, di Dewan Kota. Saya pengen dirawat di rumah sakit yang dekat aja, di rumah sakit Sobsar di Warna. Alhamdulillah dapat kamar, dirawat di sana selama 5 hari. Nah, menurut pendapat diagnosa dokter, saya kekurangan kalium. Tahu kalium nggak Pak? Kalium buat naruh ikan. Akuarium. Kalium itu kekurangan zat tulang. Penyebabnya kecapean, kelelahan, ya, sehingga zat tulang itu berkurang. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Duduk ngejomplang ke belakang, duduk ngejomplang ke depan, jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, boro-boro bisa diri, ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Imbasnya darah ikut jadi naik, ya. Kemudian asam lambung ikut naik, semua penyakitnya ikut naik. Jadi mau nggak mau saya mesti dirawat. Alhamdulillah selama 5 hari saya dirawat. Orang banyak yang nyaranin suruh makan pisang. Saya makanin pisang, alhamdulillah asam lambung kumat. Yang semestinya dirawat cuma 3 hari, jadi 5 hari saya dirawat. Terima kasih banyak jemaah yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Niatin satu aja. Untuk apa? Untuk ibadah, ya. Niatkan hanya untuk ibadah, itu saja. Kalau niatin buat ibadah, insya Allah buat muamalahnya pasti alokasi.
Ya kalau niatnya muamalah, ibadahnya tinggal dikasih, ya. Niatin buat ibadah. Jadi muamalahnya nanti insya Allah Allah kasih, ya. Insya Allah, ya. Kajian kita ini malam tentang faslun fi adabil muta'allim, yakni adab, akhlak, sopan dan santun orang yang belajar ilmu. Sayyidina Ali pernah berkata, andaikan yang ngajar aku itu minta aku jadi budaknya, laukana alifan, meskipun guru saya itu baru ngajarin alif, aku siap jadi budak guruku, meskipun baru ngasih pelajaran berupa apa? Berupa alif. Apalagi yang sudah mengajarkan kita sampai bisa baca Quran, yang mengajarkan kita sampai ngerti ilmu tajwid, yang mengajarkan kita sampai ngerti ibadah, bahkan yang mengajarkan kita sampai mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kayak apa bandingannya dengan kalimat Sayyidina Ali yang cuman punya guru ngajarin alif doang, dia siap menjadi budaknya. Artinya orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua kita yang melahirkan kita. Siapa tuh? Ibu dan bapak kita. Itu orang tua itu. Dua, yang menikahkan kita. Siapa tuh? Mertua yang menikahkan kita. Itu orang tua kita. Dan yang ketiga, yang mengajar kita. Siapa tuh? Guru kita. Itu tiga-tiganya orang tua. Nabi pernah bersabda, nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak durhaka sama orang tua. Sahabat bertanya, mana mungkin ya Rasulullah ada seorang anak sampai durhaka sama orang tua? Rasulullah menjawab, ketika didurhaka sama orang tua lain, hukumnya sama durhaka dengan orang tua sendiri. Kira-kira ada nggak mantu berantem sama mertua? Bilang aja ada dong, jangan banyak dong. Mantu ribut sama mertua tuh. Maka ketika mantu durhaka tuh sama mertua, dosanya berimbas seperti dosa kepada orang tua sendiri. Ada nggak murid kurang ajar sama guru? Kayaknya takut jawabnya nih. Ada nggak kira-kira? Ketika ada seorang murid durhaka dengan guru, itu dosanya sama durhaka dengan orang tua sendiri. Karena tiga-tiganya ini dikategorikan oleh Nabi sebagai orang tua yang melahirkan, yang menikahkan, dan yang mengajarkan. Maka terhadap tiga-tiganya kita nggak boleh melakukan kedurhakaan. Makanya tiga-tiganya maaf, nggak ada bekasnya ya, nggak ada bekasnya. Orang tua nggak ada bekasnya, mertua nggak ada bekasnya, guru juga nggak ada bekasnya. Sampai kapanpun orang tua tetap orang tua, mertua tetap mertua, guru tetap guru sampai kapanpun. Insya. Maka jika kita melihat kekurangan guru, maka jangan kita hina kekurangannya. Nggak boleh.
Ya, kita melihat kesalahan guru bukan menjadi alat untuk menyalahkan guru. Sebagaimana juga orang tua punya kekurangan, mertua juga punya kekurangan, orang tua juga punya kesalahan, mertua juga punya kesalahan. Tetap ketiga-tiganya tidak boleh kekurangannya menjadi aib di mata kita. Kesalahannya nggak boleh jadi gibah dalam hati kita. Kalau sampai ada seorang murid yang berubah rasa cintanya kepada guru karena guru ada kesalahannya, dia melihat ada aibnya sehingga timbul kebencian, tidak lo diangkat keberkahannya. Yang pertama, diangkat keberkahan ilmunya. Ilmu yang udah ada sama dia tuh nggak ridho karena dituntut doang, tapi yang ngajarnya dihina. Ya. Kedua, dibeli lupa oleh Allah. Apa yang udah dapat tuh dari gurunya lupa lagi. Akibat kedurhakaan sama guru. Dan yang ketiga, diangkat keberkahan rumah tangganya. Tuh. Karena dapat rezeki, dia bisa berumah tangga karena wasilah didikan gurunya. Ketika terjadi kedurhakaan, akan dicabut tuh keberkahan dalam rumah tangganya. Makanya kan sampai ada di hati kita berburuk sangka dengan siapapun, apalagi terhadap orang tua, terhadap mertua, dan terhadap guru. Insya bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Harus bisa. Ya. Bermula adab atau akhlak orang yang belajar ilmu terhadap orang yang mengajarnya ada beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa arda pada kitabnya Bidayatul Hidayah, jumlahnya ada 11 perkara. Kita bahas atu-atu ya. Yang pertama, apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah dia mendahului memberi salam. Kita kalau ketemu guru tuh upayakan kita yang memberi salam. Jangan mengharap guru duluan yang ngasih, jangan. Ya, kalau ketemu guru di jalan, ketemu guru di mana saja, upayakan sebagai seorang murid memberi salam kepada gurunya. Jangan berharap minta guru duluan yang memberi salam. Kecuali tidak saling melihat, maka si guru memberi salam duluan, nggak masalah. Ini kita ngelihat nih, ya Allah ada ustadz, ada guru kita, tuh, ucapin salam. Ya, itu salah satu adab seorang murid dengan gurunya, yang jika dia bertemu hendaklah dia mendahului memberi salam. Jangan berharap gurunya duluan yang memberi salam, tapi murid yang mesti lebih dahulu memberi salam kepada guru. Yang kedua, bahwa jangan membanyakan berkata-kata. Ketika berada di hadapan gurunya itu, uskutu
indal mudaris. Berdiamlah kamu ketika lagi berhadapan dengan guru. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, ya, supaya guru kita tidak terganggu dengan banyaknya omongan-omongan yang diucapkan oleh muridnya yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Nah, gitu. Kita banyak ngelihat bagaimana guru-guru kita dulu begitu takzimnya terhadap guru. Duduk di belakang, nggak berani ngeduluin di depannya. Berbicara seadanya, ditanya baru dijawab, ya. Apalagi kalau guru lagi sedang makan, guru lagi sedang minum, jangan banyak ditanya, ya. Itu adabnya seorang murid terhadap gurunya. Yang ketiga, bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Jangan berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Kalau gurunya nanya, baru kita jawab, ya. Jangan banyak bertanya, apalagi ketika lagi sedang santai-santainya gitu. Habis ngajar nih, mungkin siapin makanan, itu waktu santai itu. Kadang-kadang kan ada begini, tadi saya mau nanya Pak Ustadz, gak enak, sekarang deh nanyanya ya. Tuh Ustadz gak jadi makan, gak jadi minum, menjawab pertanyaan orang melulu. Nah, gitu. Biarkan dia makan, biarkan dia minum, jangan dikasih banyak pertanyaan kecuali gurunya yang bertanya. Ya. Keempat, bahwa jangan ia bertanya akan gurunya melainkan sesudah dikasih izin oleh gurunya. Silakan yang mau nanya, baru kita nanya. Kalau belum ada izin dari gurunya, jangan nanya dulu, ya. Apalagi nanyanya yang nggak ada landasan ilmunya, gitu. Ada orang bertanya, Pak, kadang-kadang pertanyaannya buat nyindir orang. Tuh, wah si A ngaji nih, gue pengen tanya ntar sama Ustadz nih soal begini begitu, karena si A kelakuannya begini begitu. Jangan nanya tapi tujuannya nyindir. Apalagi nanya tujuannya untuk bikin malu seseorang. Itu dalam adab thalabul ilmi nggak boleh seperti itu. Apalagi maaf yang ditanya guru, ya. Hadir yang kemarin nih, ya. Numpang tanya Pak Ustadz, ada guru cacat, bisa jalan tapi sholatnya duduk. Siapa itu? Gue. Ya. Bisa jalan tapi sholatnya duduk. Bisa khutbah Jumat diri tapi ngimaminnya duduk. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Saya kalau khutbah di sini diri nggak? Saya kalau khutbah di sini diri nggak? Kenapa diri? Ada pegangannya. Di masjid-masjid lain kalau ada khutbah nggak begini nih mimbarnya nih, plong aja gitu ya. Saya nggak bisa siapin bangku. Saya khutbahnya duduk. Nah kemarin tuh yang nanya nggak ngelihat saya khutbah duduk. Mungkin kalau melihat saya khutbah duduk ditanya lagi, bagaimana hukumnya khutbah duduk? Gitu. Ya.
Jadi bertanya, tapi pertanyaannya untuk bikin malu orang. Maka guru yang bijaksana jawabannya pasti bijaksana. Yang pertama, sebagai seorang guru dia tahu posisi dirinya. Nggak mungkin sembahyang duduk kalau nggak ada uzur syar'i. Ya, kaki saya sama dengan siapnya sahabat nih, Bapak Pardi. Nggak bisa diri lama, diri baru semenit 2 menit aja sudah sakit dengkulnya. Jadi mau nggak mau sembayangnya duduk. Bukan sengaja ngajak duduk, bukan. Masa seseorang guru sanggup berdiri, sholatnya duduk? Ya kagak sah sholat saya. Dan kebetulan semua orang tahu kondisi saya lagi sakit. Jadi nggak bisa saya sholat diri, saya mesti sholat duduk. Jadi bertanya pengen bikin malu, akhirnya malu sendiri. Pertanyaan yang berbobot, Ustadz, bagaimana kalau orang imam lidahnya cadel? Itu baru berbobot pertanyaan. Ro dibaca lo, ya, ro dibaca lo. Tuh. Nah yang kemarin nanya tuh soal itu sering ngimamin nggak bisa nyebut ro, nyebutnya lo. Tuh. Saya yang sering nasehatin, sudah jangan jadi imam. Karena imam nggak boleh nyebut ro jadi lo, gitu. Seyogyanya kan dinasihatin guru mesti diterima, nggak terima. Ada lagi yang satu tuh agak kurang dengar kupingnya, ya. Saya bilang kalau khutbah Jumat 40 orang, yang satu nggak dengar, mesti johor. Itu khutbah Jumat nih, yang hadir berapa? 40 sama khotibnya. Tapi di antara 40 ada satu orang yang budak, nggak bisa dengar. Tuh habis Jumatan johor lagi. Karena syarat orang yang sholat Jumat ngedengar semua apa yang disampaikan oleh khotibnya, gitu. Rupanya apa yang diajarin dianggapnya nyinggung. Saya dipecat ngajar, baru sejarah tuh ketemu ustadz dipecat, nggak boleh ngajar lagi. Saya ngajar udah 25 tahun, sebelum dia ada saya udah ngajar, gitu. Ya saya mundur. Punya murid nggak taat sama guru buat apa? Nggak ada manfaatnya, gitu. Keliling deh kemana-mana tuh, nanya soal itu doang, termasuk di Ali Imran. Hadir ya kemarin nih, hadir ya kemarin. Ada yang nanya kayak begitu. Besok-besok kok datang lagi usir aja. Kalau datang tujuannya nanya buat bikin malu orang, apalagi guru, dengan usir aja, nggak manfaat punya jamaah kayak begitu, gitu. Saya bilang di Karanganyar, Kartini, saya banyak ngajar, murid saya banyak, hati-hati kalau bicara, gitu. Saya pribadi nggak akan tersinggung, takutnya ntar murid saya yang tersinggung, gitu. Kan murid cintanya luar biasa sama guru, pasti nggak rela lah gurunya dihina, betul tidak? Nggak akan rela gurunya dibuka aibnya segala macam, gitu. Ya, akhirnya malu sendiri, nanya nggak pakai ilmu, tujuannya bikin malu. Allah yang buka ketololannya itu, Allah yang bikin dia malu sendiri. Ya, makanya buang jauh-jauh
buruk sangka dengan siapapun, apalagi terhadap guru. Jangan ya. Salahnya guru nggak boleh kita salahin, ya. Aibnya guru nggak boleh kita sebarin, ya. Mudah-mudahan kita nggak jadi murid kayak begitu, ya. Jadi murid yang sayang, cinta dengan guru, yang insya Allah jadi manfaat ilmunya dunia wal akhirah. Insya kelima tadi, ya, sampai yang kelima, ya. Oh, maaf. Yang kelima, bahwa jangan ia mengekali akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan, jangan. Ustaz, saya mau tanya dong, ada orang berkata begitu, nggak boleh. Dia nanya sama guru, yang ditanya ucapan orang, jangan, nggak boleh. Ada orang ngomong begini, ada orang ngomong begitu, gimana hukumnya? Nggak boleh, ya. Kalau bertanya dengan guru itu sesuai dengan apa yang diajarkan, bukan kata orang, ya, bukan kata orang itu. Jadi jangan dibiasakan kalau nanya sama guru kata si A, kata si B, jangan, ya. Dan tujuan pertanyaannya menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya, ya. Dan yang keenam, bahwa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, ada mengatakan begini, nggak boleh begitu. Gurunya nerangin tapi disangkal. Nggak bisa Pak Ustadz, di Google begini, kata guru yang ono begitu, nggak boleh. Karena pendapat guru bisa saja berbeda satu dengan yang, tapi kalau kita pelajari baik-baik, ujung-ujungnya sama, gitu, ya, ujung-ujungnya sama. Kira-kira ke Bandung naik kereta bisa nggak? Naik mobil, lewat tol, jalan biasa, beda-beda jalannya, tapi tujuannya Bandung. Boleh jadi pendapat guru yang satu dengan yang lain berbeda, tapi sebagai murid yang bijaksana, dia pelajari itu pendapat guru yang ini, pendapat guru yang itu, ternyata tujuannya sama, ya, dalam rangka mencerdaskan muridnya, walaupun berbeda jalannya, tapi sama tujuannya, begitu. Ya, contoh-contohnya kayak perbuatan sunnah lah, ya. Kan ada yang kunut, ada yang kagak, ya. Ada yang tangannya nunjuk, ada yang goyang, dan sebagainya. Kalau kita pelajari secara benar ilmunya, ya tujuannya sama. Tinggal sekarang mau nggak menghormati perbedaan pendapat. Jangan sampai perbedaan pendapat jadi permusuhan, ya, jangan, ya. Jadi yang keenam, jangan memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan ucapan gurunya, maka menyangka bahwasanya ia lebih benar daripada gurunya, Allah, ya, merasa lebih benar daripada gurunya. Mungkin gurunya dulunya pesantrennya pesantren rombeng kali, ya. Dulu kan ada namanya pesantren rombeng, ya. Mungkin dia pesantrennya pesantren modern gitu. Pas udah pinter, gurunya disalah-salahin gitu. Jangan, nggak boleh begitu. Merasa udah dipanggil ceramah sono sini, gurunya hanya guru salafi aja baca kitab, ya, salahin gitu. Jangan, nggak boleh, ya. Justru yang itu yang mesti kita hormati. Yang pertama kali ngasih tahu kita soal alif, ba, ta, sa sampai ya, sampai kita bisa baca Quran. Insya Allah, ya.
atau terlebih mengetahui daripada gurunya, juga jangan. Maka yang demikian itu kurang adabnya, kurang akhlaknya, kurang budi pekertinya kepada gurunya itu. Lagi kurang berkah dia punya ilmu. Manakala merasa ilmunya udah banyak, dia menyalah-nyalahkan gurunya. Apalagi ilmunya udah banyak ngetes gurunya. Aku pengen tahu nih sejauh mana sih ilmunya guru saya. Tanyain itu. Pak dijawab, nggak bisa Ustadz, di kitab ini begini, di kitab itu begitu, nggak boleh. Ya sudah, apa yang disampaikan guru kita, itulah jawaban guru kita. Jangan suka menyalahi karena kita merasa sudah pintar, lebih banyak ilmunya, sehingga kita mengkerdilkan, mengecilkan guru kita sendiri. Jangan. Ya, wallahu a'lam. 6 dulu ya, nanti yang 5 2 minggu yang akan datang insya. Ada pertanyaan mungkin, silakan ya. Mungkin kalau dalam sholat gerakan 3 kali berturut-turut dan 1 pun yang batal. Nah. Tapi kalau Jumat itu 2 khutbah kan mengganti sholat zuhur yang 2 rakaat. Iya. Dalam 1 khutbah itu pasti gerakannya banyak sekali, ya apa? Membatalkan Khotibnya, jamaah. oh itu, iya. Memang sholat Jumat itu 2 rakaat. Yang 2 rakaat lagi ketika mendengarkan khutbah. Tapi mendengarkan khutbah sebagai pengganti sholat, dia bukan sholat. Gitu. Sekali lagi saya ulangi ya. Sholat Jumat cuma 2 rakaat. Yang 2 rakaatnya lagi diganti mendengarkan apa? Khutbah. Tapi secara hukum yang disebut sholatnya itu cuma yang 2 rakaat. Ketika mendengarkan khutbah nggak dinyatakan sholat. Jadi kalau hanya banyak bergerak saja tidak membatalkan Jumatnya. Yang membatalkan Jumatnya manakala dia berbicara ketika khotib lagi khutbah. Meskipun ucapannya misalkan nyuruh anak-anak diem, anak berisik nih, kita ngomong nih, diem, la Jum'at lahu, maka itu orang dinyatakan tidak sah sholat Jumatnya, ganti sama johor. Tuh. Jadi kalau gerakan nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh tuh ucapan, apalagi dengar khutbah sambil main handphone, WA-WA-an lagi. Dengar khutbah buka Facebook, lagi dengar khutbah main game. La Jum'at lahu. Tuh. Kalau gerakan nggak jadi masalah, karena 2 rakaat sholat Jumat mengganti johor yang 4, yang 2 lagi diganti ketika mendengarkan khutbah. Tapi hukum sholatnya cuma yang 2 rakaat. Yang 2 rakaatnya lagi dengar khutbah tidak dinyatakan sholat. Larangannya hanya jangan bicara. Makanya kalau khutbah Jumat di kampung tuh masih dipakai tuh. Ya masyarul, wahai segenap kaum muslimin, manakala khotib sudah khutbah, jangan bicara. Faqad laghat, maka dinyatakan tidak sah Jumatannya karena kita bicara. Nggak boleh. Lagi dengar khutbah ngobrol, ya, lagi dengar khutbah bilangin anak-anak jangan berisik, nggak boleh. Rasulullah ketika lagi khutbah ada anak kecil nyempil di depan, tuh ada orang bangun di belakang mau ngangkat tuh anak, kata Rasulullah, jelis Ismail khutbah, duduk.
dengarkan khutbah. Habis Jumatan Nabi jelasin, andaikan kau jadi bangun mindahin itu anak, la jum'atalahu, tidak sah Jumat kalian. Tuh, nggak boleh. Ya, jadi salat Jumat 2 rakaat, pengganti Johor yang 4, yang 2-nya lagi diganti dengan mendengarkan khutbah, tapi yang dihukum salatnya cuma 2. Yang 2 lagi dengan khutbah tidak boleh bicara. Ya, tidak boleh bicara, tidak boleh ngomong, tapi perbuatannya, andaikan dia lagi sholat, berbuat apa gitu ya, yang bukan ngomong nih, yang bukan ngomong, itu tidak membatalkan Jumatannya. Ya, tidak membatalkan Jumatannya. Gitu. Kalau ada orang nih sembahyang Jumat, wudu, peci taruh tuh sama dia di situ, ente dudukin tuh, haram, nggak boleh. Ya, dia sengaja naruh peci buat apa itu? Buat jangan ditempatin orang. Kita ambil peci taruh sini, kita sembahyang situ, haram, nggak boleh. Dia lagi keluar, lagi wudu, peci sengaja ditaruh supaya orang kagak nempatin tempat dia, nggak boleh. Kecuali betul-betul kosong, nggak ada sama sekali orang, silakan dari belakang mau ke depan, isi depan, nggak masalah. Tapi ada peci di situ, yang punya peci lagi wudu, nggak boleh tuh. Kita gantiin tempatnya, nggak boleh. Begitu Bapak. Ada lagi yang lainnya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada miskomunikasi soal bendera. Soal bendera. Antara mampu dengan perempuan yang sama itu si perempuan usir dari rumah. Tapi akhirnya 1 bulan atau 2 bulan Balik lagi si perempuan ini sama si mantu. Untuk menurut Islam kedua apa untuk apa si perempuan atau ini miskomunikasi. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngusir orang tua hanya karena perbedaan yang bukan prinsip. Misalkan maaf, anaknya Gerindra, mertuanya Golkar, ribut gara-gara bendera sampai orang tua diusir. Tuh mantu durhakanya luar biasa itu. Nggak boleh. Beberapa hari kemudian pulang lagi, mertua minta maaf. Mantu yang saleh gimana? Jangan berharap sampai orang tua yang minta maaf. Kita yang minta maaf sama mertua. Ya. Padahal bukan masalah prinsip. Kecuali masalah prinsip. Apa contohnya? Mertua murtad, keluar dari Islam. Udah keluar dari Islam, ngajak-ngajak biar saudara-saudaranya juga pindah dari Islam. Itu prinsip. Kalau soal itu bukan prinsip. Kita ngusir udah suatu kedurhakaan itu. Nggak boleh. Ya. Karena untungnya apa sih? Gara-gara beda bendera aja sampai ngusir orang tua. Untungnya apa? Nggak ada keuntungan apapun, yang ada kedurhakaan. Apalagi orang mertua minta maaf duluan, kedurhakaan. Seyogyanya kita sebagai anak yang minta maaf sama orang tua. Karena orang tua walaupun salah sesalah apapun, nggak boleh kita menyalahkan orang tua, nggak boleh. Ya.
Karena ridallah fi ridal walidai. Ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua kita. Orang tua kita kagak ridho, Allah juga ikut nggak ridho. Orang tua kita ridho, Allah ikut ridho. Gitu. Jadi secara hukum bagaimana Pak Ustadz? Itu mantu sudah melakukan kedurhakaan dengan cara mengusir orang tua dari rumahnya, ya, hanya karena hal-hal yang tidak prinsip. Berbulan kemudian balik lagi, mertuanya yang minta maaf, durhaka 2 kali itu anak. Seyogyanya bukan orang tua yang minta maaf, tapi anak yang minta maaf kepada orang tua. Sesalah apapun orang tua, jangan sekali-kali menyalahkan orang tua. Apalagi kalimatnya begini, orang tua tahu apa sih? Tuh sakit hati kita tuh, dibilang begitu tuh. Orang tua tahu apaan sih? Udah jangan ikut campur deh. Allah. Seyogyanya anak minta pendapat orang tua. Jangan orang tua dianggap nggak tahu apa-apa. Jangan, nggak boleh dalam Islam. Ya, minta pendapat orang tua. Gitu. Meskipun orang tua kita pendidikannya rendah, kita sebagai anak atau mantu pendidikannya tinggi, seyogyanya kalau dia punya iman, nggak boleh merendahkan orang tua dengan kalimat orang tua tahu apa sih, nggak usah ikut campur deh. Tuh. Ada nggak anak begitu tuh? Atau mantu begitu tuh? Ada itu. Sakit hati kita tuh, ya. Apalagi seorang ibu. Kalau kata ibu bilang tuh, melahirkan sakit Ustaz, tapi lebih sakit lagi ketika dibentak-bentak sama anak. Saya bilang, Bu, di mana letak sakitnya, Bu? Kita yang ngajarin dia ngomong, kita yang ngajarin dia bisa bicara, udah bisa ngomong bicara, dipakai buat ngebentak-bentak kita. Ada kalimat orang tua nggak tahu diri, orang tua kurang terima kasih. Coba, orang tua kurang terima kasih. Anak yang terima kasih sama orang tua, bukan orang tua terima kasih sama anak. Jangankan uang, jiwa raga kita diminta sama orang tua kita kasih. Sebagaimana orang tua kita menyerahkan jiwa raganya buat kita. Saya punya murid Pak di Liwiliang. Tuh. Ada kista, atau kista ya, penyakit tuh di rahimnya. Punya anak 3 perempuan semua. Kebetulan yang keempat laki-laki. Anak yang dipengen-pengen, tuh, ya. Begitu diperiksa dokter, kata dokter ibu punya kista. Salah satunya mesti dikorbanin. Bisa anak ibu lahir, tapi ibunya bisa kehilangan nyawa. Kalau kistanya dihilangin, ibunya selamat, anaknya meninggal. Apa yang jawab dia? Nggak usah diangkat dokter kistanya. Saya siap dengan apapun yang terjadi. Tuh. Lahir tuh anak laki-lakinya. Baru seminggu ibunya meninggal dunia. Andaikan bapak jadi ibu, milih mana kira-kira? Milih kita yang mati atau anak kita yang mati? Kalau bapak jadi ibu, pasti bapak milih anak aja mati. Tapi lihat seorang ibu, jangan dibuang ke dokter kistanya. Saya udah siap dengan resiko apapun yang terjadi. Anaknya lahir seminggu meninggal tuh ibunya. Tuh. Sampai begitu orang tua jiwa raganya diserahkan buat anaknya. Anak udah minta duit doang, minta melulu. Perasaan baru kemarin dikasih, boleh minta lagi aja. Lebih parahnya lagi,
Kayak gue punya pabrik duit aja. Jangankan harta, jiwa raga diminta sama orang tua, kasih. Sebagaimana orang tua menyerahkan jiwa raganya buat kita. Jadi hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Durhaka tuh mantu, ngusir mertua. Durhaka tuh mantu ketika berharap mertuanya minta maaf. Seyogyanya kita yang minta maaf, kita yang minta ridho. Ngeri Pak meninggal tanpa ridhonya orang tua. Terakhir mungkin kalau masih lagi yang tanyakan sebelum kita tutup. Cukup ya. Ini malam satu kitab dulu ya. Soalnya yang kitab yang kedua kita baca 2 minggu yang akan datang. Ini malam ada acara maulid 2 tempat di Kemayoran sama di Pinang Sia, biar tenaganya ada dikit ya buat sama ceramah 2 tempat insyaallah ya. Doain biar sehat lagi ya. Semua yang sehat biar sehat lagi insyaallah, yang sakit biar diangkat penyakitnya itu. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim rabbighfirli ya ashhadu an la astaghfiruka birahmatika walhamdulillah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.